Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dwi Intan Saputri. Saya Ayunia Tinisi dengan nomor NIM 22100100006. Saya Nablatul Mahmudah, NIM 2210010014. Menjelaskan makalah yang berjudul Sistematika Laporan dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Akuntansi adalah sebuah kegiatan pencatatan, peringkasan, pengelolaan, serta pelaporan transaksi keuangan oleh sebuah perusahaan yang menghasilkan informasi yang bertujuan untuk mengambil keputusan para petinggi perusahaan. Dan dalam akuntansi, ada satu cabang yang dinamakan akuntansi keuangan, yang menghasilkan laporan keuangan yang menginformasikan tentang kondisi keberlangsungan keuangan perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu itu harus ada peraturannya. Misalkan dalam Islam, kita Muslim diatur berdasarkan Al-Quran dan hadis, atau dalam berbahasa Indonesia, kita harus merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu, peraturan apa yang diterapkan agar akuntansi keuangan syariah itu tetap pada standar praktiknya? Dan bagaimana sistematika laporan keuangan syariah itu sendiri? Sistematik laporan keuangan syariah. Laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan syariah adalah suatu laporan keuangan pencatatan secara ketentuan syariah tentang seluruh kejadian keuangan di satu periode tertentu berdasarkan asumsi-asumsi tertentu dan bukti-bukti pendukung yang akurat yang dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsip keuangan syariah. Komponen laporan keuangan syariah diantaranya neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan dana kebajikan, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan diantaranya memberikan informasi kas yang dapat dipercaya, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai posisi usaha perusahaan, dan yang ketiga memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan. Standar akuntansi keuangan syariah yaitu kenyataan dan pandangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan Syariah. SAK syariah digunakan hanya untuk entitas yang melaksanakan transaksi berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Dalam SAK ini mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran dan penghapusan transaksi dan peristiwa lain yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Daftar SAK yang diberlakukan untuk entitas syariah yaitu SAK nomor 59 tentang perbankan syariah, PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, PSAK 103 tentang akuntansi salam, PSAK 104 tentang akuntansi istisna, PSAK 105 tentang akuntansi mudharabahah, PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, PSAK 107 akuntansi ijarah, PSAK 108 akuntansi asuransi syariah, PSAK 109 akuntansi zakat dan infak, PSAK 110 akuntansi sukuk, PSAK 111 akuntansi wa'ad, PSAK 112 akuntansi wakaf. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau disingkat KDPPLK syariah. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi keuangan syariah ketika menyusun standar asas transaksi syariah antara lain persaudaraan atau ukhuwah, keadilan atau adalah, kemaslahatan atau maslahah, keseimbangan atau tawazun,
universalisme atau syumulia. PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 101 mengatur tentang penyajian laporan keuangan syariah. PSAK ini merupakan penyempurnaan dari PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah tahun 2002 yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank syariah. Penyusun standar ini diadopsi dari Financial Accounting Standard nomor 1 yang disusun oleh AAOFIFI. Dalam laporan keuangan syariah, penyajian unsur-unsur laporan keuangan diklasifikasikan menurut hakikat dan fungsinya dalam bisnis entitas syariah dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling berguna bagi pemakai untuk bertujuan pengambilan keputusan ekonomi. Kesimpulan, laporan keuangan syariah adalah suatu laporan keuangan pencatatan secara ketentuan syariah tentang seluruh kejadian keuangan di satu periode tertentu berdasarkan asumsi-asumsi tertentu dan bukti-bukti pendukung yang akurat yang dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsip keuangan syariah. Tujuan dari laporan keuangan syariah ini adalah menyajikan secara transparan dan sesuai dengan prinsip dasar akuntansi yang berlaku mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Di Indonesia sendiri ada standar yang mengatur tentang akuntansi syariah, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, yang artinya adalah pernyataan dan pandangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dalam pengawasannya, yaitu DSAK PSAK nomor 101 2017. Sekian dari kami kelompok 3. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.